Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian ya. Untuk materi matematika pada hari ini kita masih sama, yaitu tentang relasi dan fungsi. Namun pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Baik, sebelum kita mulai ke dalam pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan lagi kepada kalian semua ya, untuk tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Dan yang paling penting adalah tidak berkumpul dan hindari tempat keramaian. Oke, untuk materi hari ini kompetensi dasarnya pun masih sama, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk materi di hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan, yaitu kalian mampu memahami korespondensi satu-satu, lalu korespondensi satu-satu pada diagram panah, lalu kalian mampu mengetahui korespondensi satu-satu pada himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah pada korespondensi satu-satu pada grafik ataupun diagram kartesius. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Di sini ya, sebelum kalian masuk ke korespondensi satu-satu itu apa sih, Bu? Nah, kalian simak dulu tentang ilustrasi yang akan saya berikan. Bisa kalian dilihat pada layar handphone kalian. Jadi sebelum kalian atau agar kalian memahami pengertian tentang korespondensi satu-satu, perhatikan gambar deretan rumah yang ada pada ilustrasi 1. Ya. Setiap rumah ini pasti memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Nah, mungkinkah satu rumah memiliki 2 nomor rumah? Atau mungkinkah 2 rumah memiliki nomor rumah yang sama? Tentu saja jawabannya tidak, karena hubungan antar rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Ayo, kira-kira sudah mendapat gambaran belum nih tentang korespondensi satu-satu? Kalau belum, kita baca lagi ilustrasi yang kedua. Nah, pada ilustrasi yang kedua, kasus lain nih yang menggambarkan korespondensi satu-satu selain deretan rumah tersebut, yaitu ada 5 orang siswa dengan nomor induk sekolah di SMP Ruhas Malang adalah sebagai berikut. Atas nama Asari memiliki nomor induk 219, atas nama Tohir memiliki nomor induk 279, atas nama Taufik memiliki nomor induk 292, atas nama Erik memiliki nomor induk 258, dan atas nama Zainul memiliki nomor induk 224. Jika dimisalkan A adalah himpunan siswa, maka himpunannya adalah bentuknya Asari, Taufik, Tohir, Erik, Zainul. Dan B adalah himpunan angka, berarti tinggal kalian tuliskan 219, 224, 258, 279, dan 292. Maka relasi dari A ke B adalah apa? Memiliki nomor induk. Dan kalau relasi dari B ke A berarti nama pemilik nomor induk. Bagaimana dengan bentuk diagram panah dari kedua relasi tersebut? Pasti kalian sudah bisa membayangkannya ya. Nah, dengan menggunakan diagram panah, kedua relasi tersebut itu dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, kita coba yang satu persatu. Kita coba yang relasi dari A ke B. Berarti relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah apa? Memiliki nomor induk. Silahkan kalian hubungkan. Dan tentunya pada himpunan B itu harus mulai dari angka yang terkecil sampai yang terbesar urutannya, seperti itu ya. Jadi pada himpunan B
Pada himpunan B ini kalian urutkan mulai dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, tinggal kalian pasangkan. Tadi Ashari nomor induknya adalah 219, Thohir adalah 279, Taufik adalah 292, Erik ada 258, dan Zainul adalah 224. Seperti itu, paham ya? Nah, bagaimana kalau relasi dari B ke A? Namanya tadi relasi dari B ke A itu apa? Berarti nama pemilik dari nomor induk ya. Perbedaannya tinggal dibalik saja. Relasi B ke A berarti pada himpunan A dibalik di sini adalah anggota himpunan B, yaitu nomor induknya. Dan B di sini diganti menjadi himpunan A yang tadi sebagai pemilik. Karena apa diganti? Karena kan yang diminta B ke A. Berarti tinggal kalian tukar posisinya. Insya Allah paham ya nak ya. Nah, dengan himpunan pasangan berurutan, ingat himpunan pasangan berurutan berarti kalian tinggal menyamakan atau memasangkan siapa dengan siapa saja. Masih ingat ya? Kalau pada diagram panah sudah jelas di sini melalui himpunan berpasangan itu bentuknya dipasangkan. Berarti Ashari, 219, titik koma, kurung buka, Thohir 279, dan seterusnya sampai Zainul yaitu 224. Penulisannya seperti itu. Oke. Nah, kalau dengan himpunan pasangan berurutan kita balik relasinya yang tadi dari B ke A, berarti nama pemilik nomor induk pun sama. Berarti dari daerah asal ke daerah hasilnya. Berarti 219, Ashari, 224, Zainul, dan seterusnya sampai 292 Taufik. Ya. Nah, kalau bagaimana Bu dengan diagram grafik? Diagram Kartesius ataupun grafik. Dari mana? Ingat kalau relasinya di sini kita ambil relasi yang A dulu, memiliki nomor induk, berarti relasi A ke B. Ya, memiliki nomor induk. Berarti ingat daerah asal itu pada sumbu X. Nih, sumbu X. Dan daerah lawan itu adalah sumbu Y. Kalau kalian gambarkan dalam grafik. Ya. Nah, tinggal kalian bentuk atau kalian perkirakan saja. Kalau 219 letaknya kira-kira di mana ya? Ya, kalian itu bikin rentangnya kalau dalam bilangan seperti ini itu harus bentuknya kelipatan gitu. Terserah mau kelipatan 100, mau kelipatan 20, monggo. Yang penting kalian menggambarkan grafiknya sesuai dengan data yang ada ya. Bagaimana kalau ini adalah relasi dari A ke B. Nah, setelah kalian memahami atau kalian melihat dari ilustrasi 1, 2, dan 3, mulai dari penomoran rumah tidak akan memiliki penomoran yang ganda. Dan yang kedua pun sama. Benar tidak? Yang kedua, yang tadi ilustrasi yang kedua adalah apa? Ilustrasi yang kedua adalah pemasangan nomor induk. Nomor induk tidak mungkin satu anak memiliki dua nomor induk atau dua nomor induk dimiliki oleh satu anak, itu kan tidak mungkin. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang ada di layar handphone kalian, baik contoh korespondensi satu-satu dengan contoh bukan korespondensi satu-satu. Bisa kalian lihat pada nomor pertama. Bisa kalian lihat pada nomor pertama. Nih. Pada yang soal nomor pertama. Korespondensi satu-satu, di sini kalian bisa lihat perbedaannya dengan yang bukan korespondensi satu-satu. Pada korespondensi satu-satu kalian bisa lihat hubungan dari fungsi A ke fungsi B tepat memilih tepat satu pasangan.
Namun bagian yang bukan korespondensi satu-satu ini ternyata ada salah satu fungsinya atau himpunannya yang tidak memilih pasangan. Kira-kira berarti kalian udah bisa menggambarkan nih. Oh, itu maksudnya gitu ya. Kalau di nomor 2 bisa kalian lihat lagi. Dan di nomor 3. Nah, mohon maaf, di nomor 2 baik yang contoh korespondensi satu-satu dengan yang bukan korespondensi satu-satu. Bisa kalian lihat. Pada nomor 2, pada tabel korespondensi satu-satu ternyata masih sama. Dia daerah asalnya memilih tepat satu pasangan pada daerah lawannya. Namun pada contoh bukan korespondensi satu-satu bisa kalian lihat ya, mereka memang daerah asal memang memilih tepat satu pasangan. Namun berbandingnya terbalik kayak gimana? Daerah asal di sini memiliki 3 anggota, daerah lawannya memiliki 4 anggota. Ya, berbanding terbalik. Kenapa? Karena daerah asal benar memilih tepat satu, namun masih ada satu daerah lawan yang tidak dipilih. Berarti itu tidak boleh. Berarti kira-kira ngerti ya ciri-cirinya ya. Oke, lagi kalau yang pada gambar nomor 4 pun sama, bisa kalian lihat secara seksama. Pada contoh yang keempat, contoh korespondensi satu-satu, semua anggota himpunan A memiliki 5 anggota. Himpunan B pun sama, 5 anggota. Dan setiap himpunan A dan B memilih tepat satu kawan. Ya, memilih tepat satu fungsi lawannya. Tetapi bisa kalian lihat pada contoh bukan korespondensi satu-satu. Bisa kalian lihat ya di sini. Selain jumlah atau himpunan A dan B-nya itu berbanding terbalik, himpunan A-nya itu anggotanya 3, himpunan B anggotanya adalah 4. Tetapi semuanya memang terpilih. Kenapa? Karena ada satu fungsi daerah asal memilih ganda. Ya, dia memilih A dan memilih C. Itu bukan syarat dari korespondensi satu-satu. Lalu bisa kalian lihat lagi nih, pada soal contoh yang nomor 4, mereka tepat memilih satu daerah lawannya. Dia merupakan korespondensi satu-satu. Namun pada contoh atau bukan korespondensi satu-satu, selain berbanding terbalik jumlahnya, yang daerah asal itu anggotanya 5, daerah lawan anggotanya 4. Ya, ada salah satu daerah lawannya, daerah asalnya memilih, ya ada 2 daerah asal ini memilih satu daerah lawan, dan itu tidak boleh. Nah, berarti dapat kalian simpulkan apa? Korespondensi satu-satu itu yang pertama. Daerah asal harus memilih satu pasangan. Maksudnya semua daerah asal atau domain harus memiliki pasangan. Yang kedua, daerah kawan harus terpilih oleh daerah asal. Bisa kalian lihat ini ada satu yang tidak terpilih, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Seperti itu ya. Oke, diingat. Yang ketiga, daerah asal tidak boleh memilih lebih dari satu. Dan yang keempat, terakhir, daerah lawan tidak boleh dipilih oleh 2 daerah asal. Paham ya? Bentuknya paham ya? Intinya korespondensi satu-satu pasti adalah berpasangan hanya satu, tidak ada yang double, tidak ada yang terisi, tidak ada yang tidak terisi, seperti itu. Oke, berarti dari ciri-ciri tersebut kalian bisa mengetahui pengertiannya. Apa itu
yaitu himpunan yang memasangkan satu anggota domain atau daerah asal tepat ke satu anggota di kodomain atau daerah lawan. Banyak anggota domain dan kodomain pada korespondensi satu-satu adalah sama. Berarti kalau daerah asalnya 4, berarti daerah kawannya juga 4. Tidak boleh berbanding terbalik. Paham? Insya Allah paham. Lanjut, bagaimana dengan contoh soalnya? Perhatikan contoh korespondensi pada tabel 3.9 di nomor 1. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah A, B, dan C. Relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Kalau kalian diminta membuat kira-kira gimana nih bikin korespondensi satu-satu, bebas, mau anak panahnya seperti apapun, dia memasangkannya kemanapun, yang penting syarat yang tadi sudah disebutkan itu tidak boleh dilakukan. Apa syarat yang pertama? Korespondensi satu-satu adalah semua anggota daerah asal atau domain harus memilih tepat satu daerah lawannya di kodomain. Paham? Yang kedua, tidak boleh ada yang memilih lebih dari satu, baik di domain atau daerah asalnya nggak boleh lebih dari satu memilihnya, dan di kodomain atau daerah lawannya tidak boleh dipilih oleh dua daerah asal. Oke, yang penting tepat satu persatu itu adalah korespondensi satu-satu. Oke, berarti dari 3 dari himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggotanya masing-masing 3 ternyata bisa dapat membuat korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 6. Oke, kenapa nih bisa 6? Kira-kira kenapa nih kok bisa 6 ya Bu ya? Kenapa bisa 6? Contohnya gini nih, ada lagi contoh nih. Contohnya, kalau A ini adalah 1 dan 2, himpunan B adalah A dan B, tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antar himpunan A dan B berdasarkan banyak anggota. Maksudnya gini, himpunan A itu kan ada 2 anggota. Nah, NA ini NA ini menyebutkan banyaknya anggota, dan NB adalah menyebutkan anggota B. Anggota pada himpunan A adalah 2, anggota himpunan B pun juga 2. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu adalah n faktorial. Kalau n faktorial itu adalah gini, n faktorial itu cara perhitungannya adalah kalian perhitungan mundur. Maksudnya gini, saya kasih contoh ya. Maksudnya gini, kalau misalkan nanti pada soal ada 5 faktorial, berarti kalian hitung mundur, berarti mulai dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, seperti itu ya. Karena di sini banyak korespondensi satu-satu, rumusnya adalah n faktorial, karena setiap anggotanya di sini adalah masing-masing 2, berarti 2 faktorial. Hitung mundur, berarti perkaliannya 2 kali 1, berarti apa? 2. Oke. Nah, untuk yang nomor 2, jika diketahui banyaknya anggota himpunan A adalah 4, anggota B juga himpunannya adalah 4, korespondensi satu-satunya berapa? Ingat, n faktorial, berarti 4 faktorial. Hitung mundur, 4 kali 3 kali 2 kali 1, tinggal kali-kalikan, ternyata hasilnya adalah 24. Oke. Nah, kemudian lakukan kegiatan berikut untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu himpunan A dan B berdasarkan banyak anggota. Nah, mulai dari yang nomor 1. Ingat, n faktorial di sini kan sama, berarti n faktorial berarti 1 faktorial. 1 faktorial berapa? Ya 1. Makanya di sini banyaknya korespondensi adalah 1. Oke, bagaimana dengan 2? Sekarang korespondensinya 2, berarti 2 faktorial. Hitung mundur. 2 kali 1 sama dengan 2. Lagi.
Kalau banyaknya himpunan anggotanya adalah 3, berarti 3 faktorial. Berapa? 3 kali 2 kali 1. Perhitungan mundur. 3, 2, 1. 3 kali 2 kali 1. Nah. Oke. Lanjut lagi. 4. Kira-kira berapa 4? 4 faktorial. Berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 20. 24. Di sini tulis 24. Begitupun dengan 5. 5 faktorial. 5 4 3 2 1. Berapa? 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 berapa? 120, dan seterusnya sampai n faktorial. Paham ya? Oke, insyaallah paham. Nah, kita review lagi pertemuan 1 sampai 4. Ingat, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Dan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara: diagram panah, diagram kartesius, himpunan berpasangan berurutan. Dan perlu kalian ingat, fungsi disebut juga pemetaan dari kata dasar peta atau bayangan. Jika dalam diagram kartesius dan himpunan pasangan berurut, fungsi berada di sumbu X. Ingat, domain adalah daerah asal yang berada di sumbu X. Kodomain adalah daerah kawan yang berada di sumbu Y. Dan rank adalah daerah hasil yang disebut himpunan peta. Ya. Nah, berarti dari pembelajaran atau pada bab ini kalian sudah memahami tentang apa relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Apa itu relasi? Kalau relasi itu belum tentu fungsi. Ya. Domain daerah asal boleh tidak memiliki hubungan pasangan di kodomain. Lalu domain boleh memiliki relasi lebih dari satu di kodomain. Tetapi fungsi itu pasti relasi. Namun perbedaannya adalah daerah asal harus memiliki pasangan di daerah kawan. Dan yang paling penting, daerah asal pasangannya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Adapun korespondensi satu-satu pasti fungsi. Karena apa? Daerah asal maupun daerah kawan harus memiliki pasangannya hanya satu. Dan yang paling penting adalah banyak anggota daerah asal dan daerah lawan itu harus sama. Insya Allah dari pertemuan hari ini kalian mampu memahami untuk relasi dan fungsi ataupun korespondensi satu-satu. Oke. Untuk hari ini tidak ada penugasan, namun silakan kalian catat dalam buku tulis kalian masing-masing. Dan saya tunggu untuk anak-anak yang masih memiliki tunggakan tugas yang belum terselesaikan. Kenapa harus diselesaikan? Kenapa harus dikerjakan? Karena itu adalah kewajiban kalian sebagai seorang murid yang harus menunaikan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Ya, kami tunggu sampai PTS ini berjalan. Jadi saya tunggu sebelum penginputan nilai rapot, kalian harus sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian. Jangan sampai lalai, ya. Nah, untuk konsultasi bisa kalian konsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika yang mampu mengajar di kelas kalian. Ya, saya ingatkan kembali, Bu Sinta mengajar dari 8A sampai 8E dan Bu Bakti Oktaviana dari 8F sampai dengan 8I. Seperti itu. Kami tunggu tugas-tugasnya. Jangan sampai lupa lagi. Ya, tetap semangat untuk di hari Senin pelaksanaan PTS-nya. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.